Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan latihan soal desain tulangan lentur dan tulangan geser pada balok. Oke, berikut ini merupakan salah satu contoh balok sederhana dengan bentang 6 meter, di mana data-datanya sebagai berikut. Kuat tekan batan rencananya 20 MPa, kuat leleh baja FY 400 MPa. Ini kuat leleh bajanya untuk tulangan lunak maupun tulangan gesernya. Dengan modulus elastisitas baja 200.000 MPa, beban hidup 30 kN per meter, beban matinya 10 kN per meter termasuk berat sendiri balok. Balok ini direncanakan dengan tulangan geser diameter 8. Balok berada pada daerah terlindung dari cuaca serta tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Balok direncanakan akan dicor dengan beton beragregat maksimal 20 mm. Rencanakan kebutuhan tulangan lentur dan tulangan geser untuk balok tersebut. Oke, berdasarkan SNI 2847, tabel 20.6, balok yang berada pada daerah terlindung dari cuaca serta tidak bersentuhan langsung dengan tanah itu harus memiliki ketebalan selimut minimal 40 mm. Berikut ini merupakan penyelesaiannya. Pertama-tama kita menghitung tinggi balok, di mana H sama dengan L per 12, di mana H ini adalah tinggi balok dan L adalah bentang dari balok itu sendiri. Sehingga di sini H sama dengan 6.000 per 12, di mana 6.000 ini merupakan konversi dari 6 meter ke milimeter. Sehingga di sini didapatkan untuk tinggi baloknya 500 mm. Selanjutnya kita akan menghitung lebar dari balok itu sendiri, di mana B sama dengan 2 per 3H, sehingga di sini dapatkan nilai B 333,33 mm. Pembulatannya menggunakan pembulatan ke atas, sehingga di sini didapatkan untuk lebar baloknya 350 mm. Sehingga pada kasus ini digunakan balok dengan dimensi 350 kali 500 mm. Ini gambar balok sederhananya. Pertama-tama kita akan menghitung beban ultimate dari balok itu sendiri, di mana KU itu beban ultimate baloknya 1,2D plus 1,6 L, di mana D itu adalah beban mati dan L adalah beban hidupnya. Sehingga di sini didapatkan untuk beban ultimate-nya sebesar 60 kN per meter. Selanjutnya kita akan mencari nilai momen gaya lintang dan normal maksimumnya. Pertama-tama kita mencari momen maksimum, di mana momen maksimum ini berada di tengah bentang dengan rumus 1/8 QL kuadrat, sehingga di sini didapatkan untuk momen ultimate-nya sebesar 279 kN per meter. Sedangkan untuk reaksi perletakannya di sini merupakan gaya lintang yang terbesar pada kasus ini. Itu setengah QU kali L, di mana QU itu beban ultimate-nya dan L itu adalah panjang bentangnya. Sehingga di sini didapatkan untuk reaksi perletakannya itu sebesar 180 kN. Berikut ini adalah gambar dari bidangnya. Di sini untuk gaya normalnya itu 0, dikarenakan di sini tidak memiliki gaya horizontal seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menghitung tinggi efektif balok, di mana notasinya adalah D. Itu rumusnya H, tinggi balok dikurangi selimut beton, ditambah diameter sengkang, ditambah setengah dari diameter tulangan lenturnya. Ya, bisa dilihat di sini untuk tinggi efektifnya. Sehingga didapatkan tinggi efektif sebesar 439,5 mm.
Selanjutnya kita menentukan beta 1, di mana untuk menentukan beta 1 ini berdasarkan dari kuat tekan beton yang kita rencanakan. Berdasarkan SNI 2847 tabel 22.2 itu bisa kita lihat untuk nilai beta 1-nya, karena di sini kita merencanakan kuat tekannya 20 MPa, sehingga di sini kita menggunakan nilai beta 1-nya 0,85. Selanjutnya kita menentukan batasan harga tulangan dengan menggunakan rasio tulangan yang disyaratkan sebagai berikut. Pertama-tama kita mencari nilai rho, di mana untuk rho min-nya terdapat dua rumus. Yang pertama itu 0,25 akar F aksen C per FY, sehingga di sini untuk rho min pertama kita dapatkan 0,0028. Selanjutnya untuk rho min kedua itu 1,4 per FY, di mana di sini kita mendapatkan nilai 0,0035. Selanjutnya kita mencari rho balance, di mana untuk rho balance ini rumusnya sendiri beta 1 dikali 0,85 F aksen C per FY dikali 600 per 600 plus FY. Sehingga untuk rho balance-nya kita dapatkan 0,0217. Dan rho max-nya sendiri itu 0,75 dari rho balance-nya. Di sini kita bisa lihat kita dapatkan nilai 0,0163. Selanjutnya kita menentukan rasio tegangan leleh baja dengan kuat tekan efektif beton dengan notasi M, di mana untuk rumusnya itu FY per 0,85 F aksen C. Di sini kita bisa mendapatkan nilai dari rasio tegangan leleh bajanya itu sebesar 23,529. Dan selanjutnya kita menentukan momen nominal balok, di mana untuk menentukan momen nominal balok ini itu momen ultimate dibagi dengan P, di mana untuk nilai P-nya sendiri itu 0,85, sehingga kita bisa dapatkan untuk momen nominal baloknya sebesar 328,235 kN. Selanjutnya kita menentukan faktor tahanan momen, di mana notasinya adalah Rn, itu dengan rumus momen nominal dibagi dengan lebar balok dikali tinggi efektif balok kuadrat, sehingga di sini didapatkan untuk faktor tahanan momennya sebesar 4,855. Selanjutnya kita mencari rho perlu, di mana bisa dilihat sini rumusnya 1 dibagi rasio tegangan leleh baja dikali 1 minus akar 1 minus 2 faktor tegangan leleh baja dikali faktor tahanan momen dibagi tegangan leleh baja itu sendiri, sehingga didapatkan untuk rho perlunya 0,0147. Untuk syaratnya itu rho min kurang dari rho perlu dikurang dari rho max. Sini sudah memenuhi, sehingga kita menggunakan rho perlu sebesar 0,0147. Oke, selanjutnya kita menghitung luas tulangan yang dibutuhkan. Itu dimana untuk rho-nya tadi sudah kita dapatkan, untuk rho perlu 0,0147 dikali lebar balok dikali tinggi efektifnya, kita dapatkan untuk luas untuk kebutuhan tulangannya sebesar 2256,532 mm². Seperti itu. Selanjutnya kita mencari jumlah tulangan yang diperlukan, di mana di sini kita asumsikan untuk diameter tulangan lentur yang digunakan itu adalah diameter 25, sehingga di sini AS perlu dibagi dari luasan dari tulangan lentur itu sendiri, sehingga di sini kita dapatkan 4,6 buah, sehingga kita bulatkan menjadi 5 buah. Selanjutnya kita cek jarak tulangannya, bisa dilihat di sini, di mana B merupakan lebar balok dikurangi 2 kali selimut beton, dikurangi 2 kali sengkang, dan dikurangi dari jumlah tulangannya dibagi dari jumlah tulangan lentur dikurangi 1, sehingga di sini dapatkan untuk jaraknya itu 32,25 mm. Oke, di sini sehingga kita dapatkan hasil akhirnya
kita gunakan tulangan lentur 5D25. Selanjutnya kita akan merencanakan tulangan gesernya. Yang pertama kita lihat dulu nilai tahanan geser beton, faktor reduksi kekuatan geser, di mana Pi-nya untuk tulangan geser itu Pi-nya sebesar 0,75. Kalau tadi di tulangan lentur kita dapatkan Pi sebesar 0,85 ya. Oke, selanjutnya kita menghitung tinggi efektif penampang beton untuk geser, di mana untuk tinggi efektif untuk geser ini hanya membutuhkan tinggi dari balok itu sendiri dikurangi dari selimut beton dan dikurangi diameter dari tulangan geser yang kita rencanakan. Di sini kita merencanakan tulangan geser 8 mm. Selanjutnya untuk tegangan leleh tulangan geser, di sini kita asumsikan sama. Untuk tegangan leleh tulangan geser dan tulangan lenturnya itu sama, yaitu sebesar 400 MPa. Untuk gaya geser ultimate rencana itu VU 180 kN, sudah kita hitung di slide sebelumnya. Itu sama dengan reaksi perletakan ya, karena di sini gaya lintang yang terbesar itu ada di perletakannya, sehingga gaya geser ultimate-nya itu di perletakan sebesar 180 kN. Selanjutnya untuk kuat geser beton, itu pertama-tama kita menghitung dulu luas dari penampang balok. Itu lebar balok dikali tinggi balok, sehingga dapatkan nilai 175.000, maaf. Dan VC-nya ini adalah kuat geser beton, itu 1 plus 0,29 kali NU, di mana NU ini adalah aksial beton, karena tidak ada horizontal, jadi tadi itu NU-nya 0, per AG ini luas penampang dikali 1/6 akar F aksen C lebar balok kali tinggi efektif tulangan gesernya, sehingga didapatkan kekuatan geser betonnya itu sebesar 117,915 kN. Selanjutnya kita menghitung tahanan geser beton PVC, di mana Pi-nya 0,75 dikali VC-nya sudah kita dapatkan tadi 117,915, sehingga di sini didapatkan nilai sebesar 88,436 kN. Selanjutnya kita menghitung gaya geser minimum tulangan yang dibutuhkan, di mana nilai Fs min itu 1/16 akar F aksen C BD. Sini kita bisa lihat kita dapatkan nilai 44,218 kN. Selanjutnya kondisi penulangan geser, bisa dilihat di sini ada 6 kondisi, di mana di sini yang memenuhi itu di kondisi keempat, ya, kondisi keempat. Oke. Maaf, agak mencong. Oke. Sehingga bisa disimpulkan ini untuk kondisinya yang tadi terpenuhi di slide keempat ya, maksud saya kondisi keempat. Sehingga tahanan geser sengkang itu PVS itu VU, di mana VU itu adalah geser ultimate-nya dikurangi PVC, di mana sini sudah didapatkan nilai PVS-nya itu 91,564 kN. Untuk kuat geser sengkang itu VS itu tinggal dibagi dengan Pi, sehingga didapatkan nilai 122,085 kN. Sehingga di sini digunakan sengkang berpenampang 2 Pi 8, maksudnya di sini kakinya 2 Pi dengan diameter 8. Untuk luas tulangan geser itu sendiri itu N seperempat Pi D kuadrat, di mana N ini sendiri adalah jumlah kaki sengkangnya, sehingga di sini didapatkan untuk nilai luas tulangan gesernya itu 100,48 mm kuadrat. Untuk jarak sengkang yang diperlukan itu S
luas tulangan geser dikali kuat leleh baja dikali tinggi efektif tulangan gesernya dibagi VS, di mana VS ini adalah kuat geser sengkang sehingga didapatkan jaraknya 148, mm, sehingga di sini kita bisa bulatkan ke bawah itu 145 mm. Sehingga di sini bisa ditarik kesimpulan digunakan sengkang dengan 2 pi dengan jarak 145. Maksudnya di sini adalah sengkang dengan 2 kaki diameter 8 dengan jarak 145 mm. Ini adalah contoh gambarnya, hasil akhirnya bisa dilihat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Bye.